Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan bab al-yaqin wat tawakkul, keyakinan dan bertawakal. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita membahas hadis ke-8 dalam bab ini. Dan bisa kita beri judul, seorang hamba wajib yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anhu, wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhum. Qala nazartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi la abasarana faqala ma dhannuka ya Aba Bakar bithnain Allahu thalithuhuma, muttafaqun alaih. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan nama lengkap beliau beserta nasabnya adalah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Beliau, ayahnya dan ibunya semua termasuk golongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq beserta keluarganya yang senantiasa terbimbing, baik diri atau individu masing-masing atau keluarga, dengan bimbingan Islam. Beliau mengatakan, saya melihat pada kaki kaum musyrikin sementara kami berada dalam gua dan orang-orang tersebut tepat di atas kepala kita. Lalu berkata, ya Rasulullah, andaikan seorang dari mereka itu melihat ke bawah kakinya, pasti mereka akan dapat melihat tempat kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana tanggapanmu wahai Abu Bakar dengan dua orang yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah ketiganya? Muttafaqun alaih. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Hadis ini menceritakan salah satu peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Dan hal tersebut berawal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara jahar, secara terang-terangan, mengajak manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata banyak dari kalangan manusia saat itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, sehingga muncullah kekhawatiran dari kalangan Quraisy, yang mana kekhawatiran mereka ini bermula saat banyaknya gelombang hijrah dari kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah, baik secara individu atau secara berkelompok, yang mana hal ini menumbuhkan atau menimbulkan kekhawatiran yang begitu besar dalam diri kaum musyrikin, orang-orang kafir Quraisy. Mereka khawatir kalau seandainya kaum muslimin bersatu dan berkumpul di kota Madinah, otomatis mereka memiliki kekuatan yang kuat untuk bisa menyerang mereka, orang-orang kafir di kota
Mekah. Terlebih lagi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut hijrah bersama mereka dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kekhawatiran mereka jauh lebih besar ketika itu terjadi, melihat karena mereka betul-betul mengetahui dan menyadari kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hati kaum muslimin. Sangat khawatir kalau seandainya itu terjadi. Lebih-lebih lagi ya khawatir iman, di antara orang-orang yang akan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang dari kabilah Aus dan Khazraj, yang mana mereka terkenal memiliki kemampuan yang tidak bisa diragukan. Kalau seandainya mereka bergabung dengan pasukan kaum muslimin kemudian menyerang orang-orang kafir, itu pasti akan menyudutkan orang-orang kafir. Ini asal munculnya kekhawatiran orang-orang kafir, yang mana mereka berusaha untuk mencegah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa hijrah. Setelah itu mereka berkumpul rapat. Disebutkan dalam riwayat mereka berkumpul pada hari Kamis 26 Safar tahun ke-14 dari kenabian. Mereka berkumpul di sebuah tempat, dan hal ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Anfal ayat 30 Allah Ta'ala berfirman, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya, dan Allah maha menggagalkan tipu daya tersebut, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Di antara yang mereka diskusikan bagaimana cara menghentikan Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah dengan cara ditahan atau dipenjara. Dan di sini mereka berselisih pendapat. Ada pendapat yang mengatakan lebih baik dia ditahan dan dipenjara. Ada lagi yang mengatakan lebih baik diasingkan. Dan yang ketiga ada yang mengatakan dibunuh. Dan ini atas usulan Abu Jahal. Dan ternyata hati-hati mereka yang sudah dirasuki oleh syaitan, akhirnya mereka memilih pendapat yang ketiga, bahwa Nabi SAW harus dibunuh agar menggagalkan semua kemungkinan-kemungkinan yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya mengetahui rencana tersebut. Allah melindungi Nabi Muhammad SAW dengan cara mengutus malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Maka pada saat itu Nabi SAW diperintahkan agar tidak bermalam di tempat tidurnya. Kemudian beranjak ke rumah sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan memberikan informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan Nabi SAW untuk hijrah, dan Abu Bakar pun diminta untuk menemaninya. Kemudian Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq membuat perencanaan bagaimana kita bisa selamat dari serangan atau hambatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka ada dua hal yang dilakukan oleh Nabi SAW dan Abu Bakar. Yang pertama adalah mereka akan keluar menuju Gua Thur di sebelah barat daya Makkah di malam hari. Tujuannya untuk mengelabuhi orang-orang kafir, yang mana mereka pasti akan mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar melalui jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang yang hendak menuju Madinah. Namun itu tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melewati jalan yang jauh lebih sulit, yang tidak pernah atau mungkin sedikit yang melewatinya ketika ingin menuju kota Mekah. Mungkin jalannya lebih memutar, banyak rintangan. Namun jalan itulah yang diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dalam rangka untuk mengelabuhi. Kemudian rencana mereka yang kedua adalah ketika mereka sampai di Gua Thur, mereka akan menginap selama 3 hari. Sehingga tujuan tersebut agar semangat orang-orang kafir dalam mencari dan memburu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan surut. Dan di sini ada faidah. Terkadang seseorang ketika memiliki amarah yang begitu besar, memiliki emosi yang begitu besar, dia akan surut paling lama 3 hari. Paling lama 3 hari. Nah, itulah yang direncanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin mereka begitu marah, begitu emosi setelah mengetahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan hijrah. Maka Nabi menginap di sana selama 3 hari 3 malam agar semakin surut semangat mereka dalam mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Setelah terdengar kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah keluar kota Mekah menuju kota Madinah, mereka mengirim utusan-utusan, dan utusannya tidak sedikit. Hampir setiap sudut, di setiap tempat diutus utusan untuk mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka berdiri di mulut gua yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar berada di dalamnya. Nah, itulah rentetan ceritanya. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, lau nazara ahaduhum ila qadamaihi la absarana. Mereka berada di mulut gua, berdiri dan sedang mencari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar. Dan Nabi bersama sahabatnya berada di dalam gua tersebut. Dan di situ terlihat kaki-kakinya orang-orang kafir Quraisy yang sedang mencari. Kalau seandainya mereka tunduk kemudian melihat ke dalam gua, maka pasti mereka akan menemukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya. Maka Abu Bakar sangat khawatir. Dan ingat, kekhawatiran terbesar yang dirasakan oleh Abu Bakar bukan kekhawatiran atas dirinya, tidak, namun kekhawatiran atas diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah asal kenapa dia mengatakan, ya Rasulullah, lau nazara ahaduhum ila qadamaihi la absarana. Kalau seandainya mereka melihat ke bawah kaki mereka, niscaya mereka akan melihat kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan, ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhuma. Apa tanggapanmu, apa pendapatmu dengan dua orang yang mana Allah Subhanahu wa taala yang ketiganya? Apa maksudnya dari perkataan ini? Apakah Allah taala berada di sana? Maka dijelaskan oleh para ulama, maknanya adalah hal ahadun yaqdiru alaihima bi'adhiyatin aw ghairi dzalik. Apakah seseorang mampu mengganggu dua orang yang mana Allah Subhanahu wa taala ketiganya, dalam arti Allah yang menjaganya, Allah yang akan memberikan perlindungan kepadanya. Jadi maksud daripada Allah bersama mereka, Allah yang ketiga dari dua orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan dan perlindungan. Siapa di antara manusia yang mampu memberikan gangguan, memberikan keburukan kepada dua orang yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka, maka tidak akan pernah mampu. Tidak akan pernah mampu. Itu yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar beliau tenang dengan keberadaan orang-orang kafir yang sudah berada di mulut gua. Nah, syahid hadis dengan bab adalah kamalu tawakkulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rabbih. Sempurnanya tawakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang pernah kita bacakan ketika pedang telah dihunuskan ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tetap mengatakan tidak takut dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya. Persis sebagaimana hadis ini. Sangat memungkinkan sekali orang kafir untuk menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya, maka hal tersebut tidak mungkin akan bisa dipatahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi orang-orang yang berusaha menegakkan syariat Islam. Nah, di sini faedah yang bisa kita ambil dan berkaitan dengan bab adalah bahwa seorang hamba dituntut untuk memiliki tawakal yang sempurna. Sebagaimana yang telah diulang-ulang di pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan asatidah yang lainnya, bahwa hal tersebut diwujudkan yang pertama dengan memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala maha menolong hambanya. Allah maha mampu untuk menolong hambanya, memberikan kebaikan kepada hambanya. Allah maha mampu untuk menjauhkan hambanya dari segala macam keburukan. Itu yang harus diyakini oleh setiap hamba. Harus yakin seyakin-yakinnya. Dengan keyakinan tersebut maka dia akan bertawakal dengan tawakal yang sempurna. Dia akan berusaha sesuai dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Setelah itu dia pasrahkan semuanya kepada Allah. Apapun hasilnya nanti dia yakin Allah pasti akan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Ini faidah yang bisa diambil dari hadis ini yang berkaitan dengan bab. Dari keterangan hadis di atas, ikhwatal iman,
dapat kita ketahui lemahnya kisah yang menyebutkan adanya sarang laba-laba di Gua Hiro, di Gua Thur tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di sebuah gua, yaitu Gua Thur, maka orang-orang kafir mendapati di pintu gua terdapat nasijul ankabut. Famarru bil ghar fara'u ala babihi nasij al-ankabut faqalu law dakhala ha huna lam yakun nasijul ankabut ala babihi famakatha fihi thalatha layalain. Mereka melewati gua dan mereka melihat di pintunya ada sarang laba-laba. Maka mereka berkomentar, andai saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke gua ini, niscaya tidak mungkin akan ada sarang laba-laba. Akhirnya Nabi selamat dari pencarian orang-orang kafir. Nah, ini hadisnya lemah dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, ada seorang perawi yang dikatakan oleh Abu Hatim tentang beliau, yaitu Utsman al-Jazari, yuktabu hadithuhu wa la yuhtajju bih. Hadisnya ditulis tapi tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi lemah. Ini pendapat atau hal yang pertama yang menunjukkan bahwasanya hadis ini lemah. Kemudian yang kedua, hadis ini bertentangan dengan zahir ayat sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 40. Faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah engkau berduka cita, sungguhnya Allah Ta'ala berserta kita. Maka Allah Ta'ala turunkan pertolongan dengan menurunkan atau membantunya dengan tentara-tentara yang tidak bisa dilihat. Ya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan di dalam hadis itu menyelisihi ayat. Terlebih lagi hadis diragukan kesahihannya atau bahkan dikatakan lemah. Dan kalau seandainya dikatakan bala tentara yang diutus oleh Allah Ta'ala itu laba-laba, nah, ini tidak benar, karena hadis menyatakan bahwa mereka melihat laba-laba, padahal ayat menyebutkan wa ayyadahu bijunudi lam tarauha, tidak bisa dilihat. Maka diterangkan oleh para ulama, di antara Imam Al-Baghawi menjelaskan ayat ini, wahumul malaikah, mereka itu adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keterangan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa hadis yang menerangkan terdapatnya laba-laba atau sarang laba-laba di pintu Gua Thur ini adalah hadis yang lemah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini kiranya yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.